Saat dua orang bernama Muhammad gugat Hollywings dan minta ganti rugi Rp 100 miliar, PT Aneka Bintang Gading, perusahaan yang mengelola outlet restoran sekaligus bar Hollywings, diajukan untuk digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri PN Tangerang, Kota Tangerang. Gugatan berisi permintaan ganti rugi Rp 100 miliar itu dilayangkan melalui Pengadilan Negeri PN Tangerang. Berikut merupakan rangkuman berita soal Hollywings digugat perdata. Hendarsam Marantoko, kuasa hukum dalam kasus ini berujar bahwa pihak penggugat terdiri dari dua orang klien yang bernama Muhammad. Jadi ada dua prinsipal, pelapor yang akan melaporkan ini, legal standingnya bahwa beliau berdua adalah beragama Islam dan bernama Muhammad dan termasuk orang yang tersakiti, ujar Hendarsam melalui sambungan telepon, Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022. Sementara itu, dugaan kasus penistaan agama muncul usai Hollywings membuat promosi minuman keras dengan nama Muhammad dan Maria. Adapun terdapat 6 pegawai Hollywings yang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Hendarsam menilai, berdasarkan hal tersebut, manajemen Hollywings berupaya menyalahkan permasalahan atas kasus dugaan penistaan agama itu kepada karyawannya. Patut kita duga, pihak manajemen Hollywings dalam hal ini berusaha menyalahkan dan menimpakan semua permasalahan kepada para karyawannya, kata Hendarsam. Di sisi lain, ia menilai bahwa promosi menggunakan nama Muhammad dan Maria yang diunggah di akun resmi Instagram Hollywings menandakan bahwa PT Aneka Bintang Gading turut bertanggung jawab atas dugaan menista agama. Karenanya, menurut Hendarsam, Aneka Bintang digugat melanggar pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHPR, dan 1365 KUHPR. Secara keperdataan, mereka, PT Aneka Bintang Gading, bertanggung jawab penuh, sebut dia. Enggak boleh menimpakan itu kepada karyawan saja, harus bertanggung jawab terkait hal tersebut. Sambungnya, Hendarsam menyatakan, timnya menggugat Direktur Utama PT Aneka Bintang Gading Eka Setiawijaya, tergugat I, dan PT Aneka Bintang Gading, tergugat 2. Ia menambahkan, gugatan dilayangkan ke PN Tangerang karena domisili tergugat I berada di Tangerang. Terkini, usai mendaftarkan gugatan di PN Tangerang, Hendarsam dan tim sedang menunggu nomor registrasi perkara perdata itu. Gugat ganti rugi 100 miliar rupiah dalam gugatan yang diajukan dua orang bernama Muhammad. PT Aneka Bintang Gading diminta untuk mengganti kerugian hingga sebesar 100 miliar rupiah. Hendarsam memerinci bahwa permintaan ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah itu terdiri dari kerugian material 50 miliar rupiah dan imaterial 50 miliar rupiah. Kita tuntut ganti rugi material dan imaterial masing-masing 50 miliar rupiah. Jadi total sebesar 100 miliar rupiah, ucapnya. Jika gugatannya dikabulkan, Hendarsam mengaku bakal menyumbangkan uang ganti rugi itu ke Basnas, dan itu apabila berhasil dan dikabulkan, akan kita sumbangkan ke Basnas, untuk kepentingan umat karena yang disakiti adalah umat, ujar dia. Akan tetapi, dalam kesempatan itu, Hendarsam masih enggan menuturkan alasan kliennya meminta ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah itu, tidak ada hitungan yang baku. Sebenarnya sudah kita uraikan dalam gugatan, dalam materi gugatan ada, nanti kita jabarkan, paparnya. Dalam kesempatan itu, Hendarsam mengaku belum merasa puas dengan ditetapkannya 6 tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama karena promosi minuman keras menggunakan nama Muhammad dan Maria. Sebab, dia menilai bahwa pertanggungjawaban manajemen Hollywings merupakan hal yang penting dalam promosi minuman keras tersebut, pertanggungjawaban daripada manajemen itu yang penting. Sebagai leader dalam perusahaan harus di depan, ucapnya, bukan menyalahkan ke-6 karyawannya yang menjadi tersangka, dan ini sudah diatur dalam hukum, terutama dalam perdataan, sambung Hendarsam. Kontroversi Hollywings sebelumnya, upaya Hollywings Indonesia untuk melakukan kegiatan promosi minuman keras malah menjadi bumerang untuk usaha tersebut. Di tengah lesunya penjualan karena pandemi COVID-19, restoran sekaligus bar itu mencoba menaikkan omset dengan memberikan promosi bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria. Namun, kegiatan promosi itu justru berujung pada pelaporan manajemen oleh sejumlah pihak ke kepolisian. Promosi yang mencantumkan nama Muhammad dan Maria itu diduga telah menistakan agama.
Unggahan promosi miras gratis itu awalnya diunggah akun Instagram @hollywingsindonesia pada Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Namun, setelah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, unggahan tersebut dihapus. Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya meringkus 6 karyawan Hollywings yang diduga melakukan promosi miras bernada penistaan agama. Di saat bersamaan, pemerintah provinsi, Pemprov DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha semua outlet Hollywings yang ada di Jakarta. Tak hanya itu, penutupan juga terjadi di outlet Hollywings yang berada di tempat lain seperti di Kabupaten Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.